Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam Bu Kinarti. Dengar-dengar hari ini Pak Pur mau mengadakan coaching ya? Betul Bu. Nanti saya akan mengadakan coaching dengan Pak Adi. Alhamdulillah Pak Pur berkesempatan coaching dengan Pak Adi. Semoga nanti berjalan lancar ya. Dan tentunya pada praktek coaching nanti ada beberapa kompetensi dalam coaching. Dan di kompetensi inti ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kehadiran penuh, perasaan dan hati Pak Pur harus hadir penuh loh. Lalu menjadi pendengar aktif, menerima perasaan dari coachingnya, dan memberikan stimulus terhadap pertanyaan berbobot. Insya Allah saya akan berusaha menggunakan ketiga kompetensi untuk kegiatan coaching dengan Pak Adi. Baik Pak, nanti kompetensi apa yang ingin Pak Pur munculkan dalam kegiatan coaching? Nanti yang saya munculkan pada kegiatan coaching pada Pak Adi adalah kompetensi pertanyaan berbobot yang dapat mengarahkan pada satu tujuan, yaitu di mana Pak Adi bisa menemukan tujuan umum. Kita bisa mengidentifikasi dan menggali masalah yang terjadi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sesuai dengan alur delta yang mungkin saya terapkan untuk bisa mewujudkan konsep ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga Pak Adi dapat menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya. Itu Bu. Bagus Pak Pur, coaching itu tujuannya untuk menggiring coach menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya mohon waktu untuk bisa melaksanakan kegiatan coaching ini bersama dengan Pak Adi. Baik Pak Pur, semoga berjalan lancar ya coachingnya. Terima kasih Bu Kinarti. Sama-sama Pak Pur. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pur, terima kasih ya Pak Pur atas kesediaannya untuk menjadi coach bagi saya. Ngomong-ngomong, sehat Pak Pur? Alhamdulillah sehat Pak Adi. Bagaimana sebaliknya kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah saya juga sehat Pak dan masih semangat Pak, karena saya ingin sharing dengan Pak Pur. Nah, di sini kan kita sama-sama guru penggerak ya Pak Pur. Saya tahu Pak Pur bisa membantu saya untuk menyelesaikan keresahan hati saya Pak. Bisa membuat saya tercerahkan dan mungkin bisa memberikan masukan-masukan tentang permasalahan saya Pak. Baik Pak Adi, dari percakapan kita ini apa yang menjadi harapan dari Pak Adi? Jadi begini Pak, saya kan mengikuti program penggerak angkatan 9 ini sebenarnya tujuan menjadi guru sebagai agen perubahan, guru sebagai pemimpin pelajaran, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu loh Pak, setidaknya saya itu ingin berusaha mengajak teman-teman rekan guru yang ada di sekolah saya agar mau secara sadar Pak untuk melakukan perubahan khususnya dalam pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian dapat meningkatkan nilai dan peran berpihak pada murid, kemudian mengingatkan nilai peran sebagai guru Pak. Itu Pak, nah, harapannya seperti ini Pak, nanti bisa menemukan langkah-langkah yang tepat Pak, supaya teman saya itu nanti terbuka hatinya Pak, itu mau menerima ajakan saya untuk melakukan kebijakan saya yang lebih baik Pak. Oh gitu, berarti begini Pak Adi. Sebelumnya saya ingin bertanya,
hal apa yang membuat rekan-rekan Pak Adi itu susah untuk diajak berubah? Ini loh Pak, kalau saya ingat ya Pak ya, dan saya simpulkan dari seringnya kita ngobrol, bicara ya Pak ya, beliau-beliau ini merasa itu hal itu tidak terlalu penting Pak bagi beliau itu Pak. Beliau merasa bahwa cara mengajar mereka itu ya sudah sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan pemerintah, seperti itu sudah tepat, sudah menyampaikan materi, sudah memberikan tugas. Mereka sudah merasa apa yang mereka lakukan itu sudah pas Pak, sesuai dengan perannya sebagai seorang guru itu Pak. Oh gitu ya. Kalau boleh tahu peran apa yang sudah mereka laksanakan sebagai guru Pak? Sebenarnya sama Pak dengan yang saya lakukan, tapi itu bedanya beliau-beliau ini menurut saya itu masih menggunakan cara mengajar yang menuntut anak Pak. Mereka masih menuntut anak untuk mencapai target materi, untuk mencapai KKM, seperti itu Pak Pur. Dan saya mengamati lagi Pak bahwa cara mengajar beliau-beliau ini masih didominasi guru Pak, jadi berpesan kepada guru Pak. Hanya diberi materi, kemudian dengan menggunakan metode ceramah secara terus menerus itu Pak, kemudian memberikan tugas dalam membimbing anak untuk menuju budaya positif itu saya rasa kurang tepat Pak Pur. Karena apa? Karena mereka masih menggunakan cara lama, yaitu dengan menghukum siswa Pak. Misalnya kalau ada yang mengajarkan harus seperti ini, kalau tidak kamu harus mengajarkan di luar. Nah itu kita termasuk hukuman. Sedikit itu apa-apa dilakukan anak apabila tidak sesuai dengan tata tertib atau aturan, anak akan dihukum Pak. Nah ini akibatnya apa? Anak akan menjadi takut Pak. Nah, tidak mana tapi takut. Peran beliau ini sebagai guru menurut saya kurang memerdekakan anak Pak. Kalau menurut seperti itu Pak Pur. Berarti di dalam diri seorang guru itu belum nampak ya Pak ya? Iya Pak, menurut saya belum nampak Pak. Oh kalau begitu kira-kira kalau belum nampak itu berarti hal apa yang dapat menggerakkan hati-hati rekan Pak Adi ini untuk dapat melaksanakan perannya sebagai guru yang mau menerima perubahan Pak? Oh, kalau itu menurut saya sepertinya rekan saya ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam lagi Pak Pur. Memerlukan kesadaran diri dan pola pikir mereka juga harus diubah Pak. Berarti mindsetnya ini yang perlu dirubah ya dari awal. Wah, saya setuju dengan Pak Adi tadi. Jadi pemahaman, kesadaran, kemudian pola pikir, mindset memang sangat mempengaruhi tindakan seorang. Jadi menurut Pak Adi, apa yang bisa membuat rekan-rekan Pak Adi ini memiliki pemahaman yang lebih dalam, kesadaran diri dan mengubah pola pikirnya? Kalau menurut saya Pak, sebagai calon guru penggerak ini ya, itu saya harus menggunakan peran dan nilai saya Pak sebagai seorang guru. Misalnya contoh ya Pak, saya bisa menjadi pembelajaran, saya bisa menjadi coach bagi rekan-rekan guru lain, dorong kolaborasi dengan warga sekolah, mendorong kepemimpinan murid, serta Pak mampu menggerakkan komunitas praktis di lingkungan sekolah saya Pak. Ini kan saya sebenarnya sudah punya komunitas praktisi Pak di lingkungan sekolah Pak. Mungkin selain itu Pak Adi, bagaimana Pak Adi ini menerapkannya ini dalam lingkungan sekolah Pak? Oh ini Pak, untuk menerapkan lingkungan sekolah setidaknya saya harus melakukan mulai dari diri saya Pak. Saya harus mengadaptasi apa yang saya lakukan, kemudian saya akan mengajarkan saya untuk berkolaborasi dalam memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, lalu berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dalam segala hal Pak. Dan saya juga
masalah pembelajaran, budaya positif, dan pengembangan diri seperti itu Pak mungkin Pak. Ya betul sekali Pak Adi. Saya yakin apa yang sudah Pak Adi lakukan itu, bila cara-cara Pak Adi itu tadi sudah diterapkan dan ada respon dari rekan-rekan teman Pak Adi, insya Allah nanti akan berhasil. Jadi bisa menggerakkan hati teman-teman rekan Pak Adi di sekolah agar mau menerima perubahan-perubahan yang telah dilakukan. Jadi sekarang apa rencana Pak Adi selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Rencana saya Pak, yang pertama itu saya akan melakukan sosialisasi Pak tentang pengetahuan yang saya pelajari dari program guru penggerak ini. Saya akan melakukan aksi nyata agar dapat dijadikan contoh mungkin Pak dari teman-teman saya. Saya akan sharing-sharing dengan mereka tentang permasalahan pembelajaran, tentang pengembangan diri. Karena apa Pak? Karena ini juga kan untuk kepentingan guru dan siswa Pak. Kemudian saya juga siap menjadi coach mungkin Pak bagi rekan-rekan guru tentang melakukan kolaborasi dengan warga sekolah. Yang tentunya saya sebelumnya harus berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah saya Pak selaku atasan Pak. Tepat sekali Pak Adi. Semoga usaha atau rencana Pak Adi ini mudah-mudahan dapat dilakukan serta bisa menghasilkan dan berhasil begitu ya Pak ya. Iya Pak, insya Allah Pak. Kemudian apa komitmen Pak Adi terhadap rencana tersebut Pak? Saya berkomitmen terhadap rencana tersebut akan melaksanakan secara bertahap Pak, melalui proses yang ya tahap demi tahap Pak. Kemudian dari rencana yang saya laksanakan tadi saya harus mengevaluasi Pak, setelah melakukan tindak lanjut terhadap rencana ini dan memastikan bahwa rencana ini berhasil Pak, atau minimal berjalan lah Pak. Bagus Pak. Berarti itu adalah usaha-usaha atau rencana yang sangat mendukung. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan dari Pak Adi. Oke Pak, saya juga terima kasih Pak. Sekarang saya sudah lega Pak karena merasa Pak tercerahkan dan langkah saya menjadi lebih mantap, lebih terarah untuk menggerakkan teman-teman di sekolah saya. Sekali lagi Pak, saya sampaikan terima kasih sekali ya Pak kepada jenengan atas waktunya, atas masukannya dan atas obrolan yang sudah kita lakukan di siang hari ini Pak. Sekali lagi terima kasih Pak. Saya mohon izin dulu ya Pak ya. Ya sama-sama Pak Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Pur, kegiatan coachingnya sudah berjalan lancar. Terima kasih. Silakan kita sebagai pengamat untuk bisa memberikan umpan balik dari apa yang sudah saya lakukan dengan Pak Adi. Baik Pak, tadi saya sudah mengamati kegiatan coaching Pak Pur dengan Pak Adi. Catatan saya setelah saya observasi, Pak Pur tadi kehadiran penuhnya sudah penuh jiwa, juga sudah sudah full berada di situ ya. Di saat coaching tadi terbukti pada saat menceritakan permasalahannya pada coaching. Kemudian Pak Pur juga bisa memberikan respon dengan kalimat-kalimat yang memancing coaching, dengan kalimat-kalimat yang memastikan
bisa menceritakan kembali permasalahannya dan mendengarkan aktif juga sudah bagus, sudah bisa. Kemudian Pak Pur juga sudah sabar menunggu dan mendengarkan Pak Adi untuk menceritakan permasalahannya sampai selesai. Terima kasih Bu. Kemudian tadi untuk pertanyaan berbobot, bagaimana untuk yang saya ajukan tadi untuk pertanyaan berbobotnya? Baik Pak, untuk pertanyaan berbobotnya juga sudah bagus Pak Pur. Pak Pur sudah bisa memancing Pak Adi untuk mengidentifikasi masalahnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan rencana aksi kurang sedikit Pak Pur, boleh ditambahi supaya bisa memancing Pak Adi untuk mengutarakan permasalahannya, supaya bisa tereksplor lagi dan dalam membuat rencana aksinya. Nah, untuk pertanyaan tanggung jawab sudah sesuai. Semoga kedepannya nanti Pak Pur lebih baik lagi untuk mengembangkan kompetensinya. Siap Bu, terima kasih. Insya Allah nanti di coaching atau pertemuan berikutnya saya bisa belajar lagi dan harus belajar lagi untuk bisa menerapkan dan lebih menguasai kompetensi yang ada pada kegiatan coaching. Sekali lagi terima kasih Bu Fitarti atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.